Oleh karena itu kami orang-orang dari kafir Kristen ini masuk Islam. Benteng tauhid kami insya Allah lebih kuat daripada ibu bapak. Ibu bapak baru dipancing dengan jabatan, baru dipancing dengan Indomie, baru dipancing dengan harta. Dua tidak Islam. Kami ini dari kafir lebih baik mati bertahan daripada menjual-jual Islam hanya karena kepentingan perut. Ini yang Nabi katakan, yang aku khawatir dari umatku apabila mereka berpikir hanya apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka nilai manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perutnya. Tai. Jangankan keras ibu bapak yang bukan ulama aja goyang. Apakah kami dan Ustaz Somad ini nggak pernah ditawar? Habib yang di penjara, Habib Bahar, kami sudah pernah ditawar. MM-an kami ditawar, nggak mau kami, lebih baik mati daripada bersama-sama di dalam kemaksiatan, daripada sama-sama berbuat dosa. Nggak mau kan? Makanya kami tinggalkan agama Kristen, kafir, karena kami tahu Islam inilah yang benar. Kami masuk Islam. Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yaday Allah ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya 4 perkara. Yang pertama yang ditanya, an umri bima afna, umurmu dengan apa kau habiskan. Wa an jasadihi bima Allah, jasad di dalam tanah pun ditanya oleh Allah dengan apa engkau rapuhkan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmu yang engkau miliki untuk apa engkau manfaatkan, engkau gunakan. Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq, hartamu dari mana engkau dapati dan untuk apa engkau belanjakan. Hanya 4 pertanyaan itu yang akan ditanya ketika makhluk yang bernama manusia ini kembali ke rahmatullah. Maka berhati-hatilah kita, sekali lagi, maka berhati-hatilah kita di dalam menggunakan umur usia hidup yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Itulah sebabnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan kehidupan mereka ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan yang pertama yang diharamkan oleh Allah ialah bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Ramadan, dan nanti bulan Zulqa'dah. Dari ke-4 bulan ini ada bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, ialah bulan Ramadan. Ibarat kita mempunyai kendaraan, maka setiap 5.000 km kendaraan itu kita harus menggantikan olinya. Jadi rupa-rupanya perubahan yang Allah berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan di luar, bukan secara zahir, tetapi perubahan yang terjadi dari batinnya. Dia berubah tidak di luar. Saya terus terang, dan bahkan ada mualaf beberapa orang yang hadir ini, saya yakin wajah dan postur tubuh kita sejak kita beragama Kristen sampai hari ini pasti tidak berubah. Wajah, fisik. Yang berubah ialah jiwa kita. Sama dengan mobil, kendaraan kita. Begitu diganti olinya, perubahan yang terjadi, perubahan yang bukan di luar. Kalau kita ganti ban, kelihatan.
Kalau kita ganti cat mobil kita setiap tahun kelihatan. Tapi kalau kita ganti oli, maka fungsi dan manfaatnya adalah gerakan yang dari dalam untuk menjamin bahwa mesin kendaraan kita akan selalu baik. Itulah sebabnya Allah katakan kepada umat Nabi, di setiap tahun 12 bulan 365 hari atau 1 tahun berhenti. Untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berhenti untuk apa? Untuk kita dibersihkan oleh Allah, jiwa kita dibersihkan oleh Allah. Ibu bapak mesti tahu, bukan hanya orang Islam yang berpuasa, orang kafir di luar sana pun berpuasa. Praktik-praktik okultisme berpuasa. Bahkan ada ajaran Kristen namanya Adventis, gereja Advent. Itu setiap tahun, bahkan setiap hari Sabat, setiap hari Sabtu mereka berpuasa. Sepanjang zaman mereka puasa. Orang kafir Adventis. Adventis itu dalam bahasa Ibrani artinya penantian. Jadi mereka masih menanti, mereka belum percaya kalau Al-Masih itu sudah datang. Disebut dengan Adventis, gereja penantian. Makanya akidah, kitab dan ajaran mereka kiblatnya ke perjanjian lama. Beda dengan orang Kristen, Katolik dan Protestan. Karena kitab Kristen itu ada 2 perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka mereka lebih cenderung kepada perjanjian lama. Dan sampai hari ini orang Yahudi masih percaya kepada kitab perjanjian lama itu, tapi dengan label namanya Talmud. Makanya saya kaget, ada seorang ustaz ceramah di Damai Indonesiaku, lalu dia mengatakan ada 3 agama katanya yang bersumber dari agama Ibrahim. Kaget saya. Ini ustaz sudah ustaz kaliber, sudah ustaz bukan cuma nasional, memang sudah berdunia ustaz ini. Saya kaget, saya nonton TV Damai Indonesia. Beliau mengatakan ada 3 katanya agama yang bersumber, yang berakar dari Ibrahim. Dia sebutkan agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam. Waktu saya nonton itu saya terus bilang, celaka 12. Ini ustaz, kalau jamaah orang Islam dengar yang begini, dia telah, maka tidak heran di Indonesia ini banyak yang beragama Islam, tapi tidak kalah banyak juga dengan munafik. Menganggap semua agama itu sama. Dari sinilah bibit-bibit kemunafikan itu muncul. Karena menganggap semua agama itu sama. Perasaan ibu bapak dengan saya beda. Sekali lagi, perasaan ibu bapak dengan saya ketika mendapatkan Islam beda. Kalau kami sudah tahu membedakan mana hak, mana batil, dan kami tidak berani mengatakan semua agama sama, karena kami dari agamanya kafir. Itu persoalannya. Kalau ibu bapak yang tidak pernah merasakan kehidupan dalam kekafiran, pasti menganggap agama itu sama. Makanya jangan heran, sekarang ini banyak sekali orang yang mengaku Islam tapi menganggap semua agama sama. Yang penting satu partai nggak apa-apa. Karena ada ustaz juga yang mengajarkan itu. Bangunan Masjid Sunda Kelapa ini sudah berdiri berpuluh-puluh tahun. Saya yakin dan percaya, kalau dasar daripada fondasi bangunan masjid ini lemah, sudah lama masjid ini roboh, diterjang oleh angin maupun hujan badai. Tapi karena fondasinya kuat, alhamdulillahirabbil alamin,
dari sejak berdiri sampai saat ini 2019, Masjid Agung Sunda Kelapa masih tetap kokoh berdiri. Begitulah gambaran seorang yang menganut paham daripada tauhid, beriman kepada Allah. Ketauhidannya menjadi kuat ketika dia betul-betul memahami sejarah Islam dengan baik. Kalau nggak baik dia pelajari sejarah Islam, biar ustaz nggak bisa menjamin. Jangankan ustaz, kiai saja masih bisa dibayar. Ya jangan ketawa bu, ini zaman serius ini. Makanya saya pernah bantah, saya bilang nggak ada itu orang mualaf itu munafik, nggak ada itu, nggak ada. Dari zaman Umar bin Khattab nggak ada mualaf munafik, nggak ada. Yang munafik itu orang yang tidak pernah jadi kafir, yang mengaku-ngaku sebagai orang Islam, nggak tahu malu. Dia pakai baju batik, dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya jabatan, dia punya pangkat dan kedudukan karena Islam. Kalau bicara dari sejarah, kita semua Islam dulunya. Kita semua Islam dikandung dari dalam rahim yang kokoh. Fiqrari magib disimpan oleh Allah dalam kantong rahim yang kokoh. Jadi kita semua ini dasarnya memang Islam. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ada agreement, ada perjanjian, ada deal antara baik dalam kandungan dengan ibunya. Menurut percakapan dialog antara jiwa manusia di dalam rahim dengan Allah. Jadi orang dari kandungan itu Islam. Nah, ketika dia lahir di lingkungan yang Kristen, jadi Kristen, Buddha jadi Buddha, Hindu jadi Hindu, Konghucu jadi Konghucu, Majusi jadi Majusi, Yudaisme, Yahudi jadi Yudaisme. Nah, tapi yang anehnya ini kan orang yang sudah berdakwah menerangkan begitu. Ini karena tidak paham sejarah. Jadi memang tidak menjamin lamanya ibu beragama Islam kalau pengetahuan sejarah tentang Islam itu lemah. Ada orang bilang begini, Ustaz Yahya ini berani sekali. Bukan berani, bukan berani, karena kami yakin bahwa Islam inilah aina dina lahir Islam, agama Islam inilah satu-satunya agama yang bersumber, yang berakar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya sekarang, salah nggak Ustaz itu? Salah nggak Ustaz yang menerangkan begitu? Di TV One, 3 katanya agama yang bersumber, yang berakar dari Ibrahim: Yahudi, Kristen, dan Islam. Innalillahi. Yahudi itu agamanya Yudaisme, kitabnya Talmud. Kristen itu agamanya musyrik, kitabnya Bible, perjanjian baru. Dibangun di atas makna filosofis filsafat. Sehingga orang naik pangkat dari Tuhan, Tuhan turun pangkat dari orang. Nah, itu agama Kristen. Tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Kristen tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Kristen tidak ada hubungan dengan kitab Injil. Saya kemana-mana ceramah, saya katakan Kristen tidak ada hubungannya dengan Nabi Isa, tidak ada hubungannya juga dengan kitab Injil. Di mana penjelasan ilmiahnya, sejarah, panduan sejarah historik bahwa Kristen tidak punya hubungan dengan Injil? Karena kitab Injil itu adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Isa alaihi. Karena kepentingan politik yang tadinya ulama, Maruf Amin maksud saya, katanya haram mengucapkan selamat datang. Karena jadi pasangan Jokowi, ucapkan selamat datang. Bahaya itu Bu, secara tauhid kita hancur. Makanya negara ini gak diberkahi, ribut terus. Ini jangan main-main kita. Sudah ada sinyal oleh Allah, dari Allah,
Sudah ada sinyal dari Allah. 400 lebih orang yang mati karena curang. Memang tidak berkah negara kita ini. Nah, mesti diganti, kalau nggak payah kita. Nggak usah kita takut-takut. Itu penakut itu kan bagian daripada iblis, setan punya perasaan itu. Kita takut, kita pencut hati kita, pura-pura jadi munafik terhadap agama ini. Saya kemana-mana ceramah, nggak peduli saya mau penjara, mau mati, nggak ada urusan. Yang penting umat ini berjalan dengan kebenaran. Kita berpuasa di bulan Ramadan, orang kafir juga berpuasa, manfaatnya beda. Orang kafir berpuasa, bahkan saya waktu di pendeta dulu, waktu saya masuk Kristen, kalau ada orang Kristen di sini pasti tahu, apalagi orang Pantekosta itu, mereka juga berpuasa. Puasanya orang Kristen dari jam 12 malam sampai jam 12 malam. Kita puasa ini cuma 6 jam. Bahkan di Malang dulu ada seorang perempuan namanya Esther. Dia mengikuti seperti Nabi Isa, puasa 40 hari 40 malam, baru 2 hari tewas. Semua nabi berpuasa. Makanya di Al-Quran diberikan sinyal, allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang beriman sebelum kamu. Siapa mereka? Para nabi dan pengikut-pengikutnya. Karena di malam pertama Ramadan itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan lembar kitab Ibrahim alaihissalam. Jadi semua kitab para nabi itu diturunkan pada malam bulan Ramadan. Malam pertama Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan lembar kitab Nabi Ibrahim alaihissalam. 700 tahun kemudian, malam ke-6 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala turunkan lembar kitab Taurat Musa di Bukit Tursina. Yang jadi perdebatan selama ini, orang mempertanyakan bagaimana kitab Taurat itu? Apa isinya? Kitab Taurat yang Allah berikan kepada Musa di Bukit Tursina bukan dalam bentuk kitab, bukan dalam bentuk buku. Allah Subhanahu wa taala berikan Taurat kepada Musa di Bukit Tursina dalam bentuk 2 loh batu yang bertuliskan 5 perintah dan 5 perintah, atau dalam studi teologi disebut dengan the 10 commandments. Jadi susunan kitab Bani Israel itu ada tiga bagian kitab: Torah, Nevi'im, Ketubim. Torah adalah 5 kitab Taurat, 10 kitab Taurat bagi Bani Israel. Ketubim itu adalah kitab para rasul, dan Nevi'im itu adalah kitab para nabi-nabi sesudah Ibrahim alaihissalam, Abu Anbiya, bapak dari semua orang beriman, bapak dari para nabi. Taurat diserahkan oleh Allah kepada Musa di Bukit Tursina dalam bentuk 2 loh batu. Jadi memang betul Taurat itu diserahkan Allah kepada Musa untuk memimpin Bani Israel keluar dari negeri perbudakan. Tapi yang ada sekarang ini yang dipegang oleh Bani Israel, oleh orang-orang Yahudi, bukan Taurat. Perhatikan pelajaran ini. Yang dipegang oleh Yahudi yang ada di Israel, Yerusalem saat ini, bukanlah Taurat. Kitab yang mereka pegang namanya Talmud. Abjadnya memang hampir sama dengan Hijaiyah. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sain, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ain, Besade, Kofresi, Shinto. Jadi ada 22 abjad Ibrani hampir sama dengan huruf Hijaiyah. Allah berikan Taurat kepada Musa di Bukit Tursina itu
keluar dari negeri perbudakan. Tetapi kita harus ketahui, tanya semua kiai yang ada di dunia ini, jangan di Indonesia, di dunia, nubuah, risalah, informasi tentang kehadiran umat Muhammad orang Islam sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan Taurat kepada Musa di Bukit Tursina. Begitu Allah kasih Taurat kepada Musa, Allah berfirman, ini atau itu umat Muhammadin nur aini kaila yadruhum zulmatan. Wahai Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya untuk menerangi mereka dari dua kegelapan. Lalu Musa bertanya, Manur aini ya Rabbi, cahaya apa itu ya Tuhanku? Waqala Allah Ta'ala julmatul nurul Quran wa nurul Ramadan, cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Wa manur matani ya Rabbi, dua dari dua kegelapan apa itu ya Tuhanku? Julmatul qabri wal yaumal kiamat. Jadi sebelum datang kita orang Islam ini, umat Islam di dunia ini, bahkan sebelum lahirnya Nabi Muhammad, Allah sudah berfirman kepada Musa di Bukit Tursina, akan datang seorang umat Muhammadin, umat Muhammad, orang Islam. Bayangkan jarak antara Musa dengan Nabi Isa saja 3.500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Berarti rentang waktu sebelum datangnya Islam itu 4076 tahun. Allah sudah berfirman memberikan sinyal di dalam Taurat kepadamu. Apakah itu ada Ustaz sampai sekarang ini? Banyak di kitab perjanjian baru Kristen, banyak menubuahkan tentang seorang nabi yang serupa dengan Musa. Itu banyak dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, banyak ayat-ayatnya, sinyalemen tentang kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu kami orang-orang dari kafir Kristen ini masuk Islam. Benteng tauhid kami insya Allah lebih kuat daripada ibu bapak. Ibu bapak baru dipancing dengan jabatan, baru dipancing dengan Indomie, baru dipancing dengan harta. Dua tidak Islam. Kami ini dari kafir, lebih baik mati berdalam tanah daripada menjual-jual Islam hanya karena kepentingan perut. Ini yang Nabi katakan, yang aku khawatir dari umatku apabila mereka berpikir hanya apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka nilai manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perutnya. Tai. Banyak pemakan tai di negara kita ini, banyak pemakan kotoran di negara kita ini. Allahu Akbar. Banyak pemakan muntah sudah diludah, dia jilat kembali. Pepatah orang Melayu, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Nabi kan mengatakan dalam hadisnya, Allahu Akbar, yang aku khawatir dari umatku apabila mereka mengidap 4 penyakit. Yang pertama rubiyah, sombong, angkuh, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, angkuh, rububiyah, sifat ketuhanan yang melekat pada manusia. Yang kedua, setonia, sifat setan, tidak mau kepada kebaikan, maunya yang buruk. Yang ketiga, sabuiyah, rakus, binatang buas. Yang keempat, bahimiyah. Ini juga sama, binatang buas. Yang penting mendapatkan sedikit dunia, dia anggap itu kehidupan. Padahal kehidupan yang sebenarnya baru dimulai setelah kita melewati fase yang namanya kubur.
kubur. Mati dulu kita, baru itulah kehidupan yang sebenar-benar hidup. Kalau kita belajar ilmu tasawuf. Hidup ini bukan yang sekarang, bukan. Hidup ini bukan yang sekarang, ini penjara. Ini penjara, kata Buya Hamka, ini penjara yang sekarang ini. Kita di luar begini, ketika beliau di dalam penjara menulis satu karya, beliau katakan, dunia itu penjara kecil, penjara yang besar itu, itulah rumah tahanan negara. Ini rumah kecil, kita diuji, kita bebas. Segala macam yang kita lakukan, dengan nafsu kita, dengan segala keinginan hasrat kita, apapun yang kita inginkan, asalkan menyenangkan zahir ini, badan ini, daging ini, semua kita lakukan. Allahu Akbar. Tapi kalau kita di penjara, itulah dunia yang luas. Terkurung kita, tidak bisa melakukan apapun. Nah, oleh karena itu, umat Nabi ini disuruh puasa, berhenti puasa. Karena perubahan yang diinginkan oleh Allah bukan perubahan fisik. Oh, si Abdullah tetangga saya, kemarin dia puasa, badannya gendut. Setelah tamat Ramadan, lulus Ramadan, selesai Ramadan, badannya jadi kurus. Bukan itu orang yang puasa. Bisa saja orang kurus karena memang dikejar-kejar debt collector. Kemudian juga tidak tahu doa membayar hutang. Oh, si Sulaiman tetangga saya, usai Ramadan sudah berjenggot, tadinya tidak pakai jenggot. Bukan itu orang yang bertaubat. Yang mana Ustaz? Ketika Ramadan dia tidak bisa membaca Al-Quran, ilmunya dangkal, dari kafir masuk Islam, bahkan berpuluh-puluh tahun beragama Islam, tidak bisa membaca Al-Quran. Begitu dia tamat Ramadan, Masya Allah, kepalanya tadinya kosong, tidak punya isi Al-Quran, tidak punya isi hadis. Allahu Akbar. Islamnya tidak hanya simbol, Islamnya tidak cuma KTP, tapi Islamnya mempunyai ilmu juga tidak menjamin. Banyak ulama di negara kita ini yang habis 30 juz. Tadinya komitmen konsisten jalan dengan ustaz-ustaz yang lurus. Innalillahi. Begitu digertak oleh Agus KPK botak itu, kafir, langsung pindah ke sebelah. Bela-bela orang-orang yang dibiak kafir dan munafik. Habis 30 juz, nggak dijamin, nggak menjamin ilmu itu. Yang menjamin adalah kejujuran kita kepada agama ini. Allah. Berapa banyak orang kafir yang kita Islamkan, itu yang akan ditanya. Makanya saya nggak perlu takut dengan penjara, dengan mati. Kenapa? Banyak yang bela saya di akhirat, bukan bela di dunia. Di dunia ini tidak ada yang bela kita. Nggak ada. Di dunia ini jangan bergantung kepada makhluk. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-sabirin. Bergantung, berharap kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kita melatih kesabaran di bulan Ramadan. Kita mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Nabi SAW, man fariya fi dukhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala nar. Barang siapa gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan oleh Allah jasadnya, dagingnya, badannya disentuh oleh api neraka. Setelah Taurat diturunkan oleh Allah malam Islam, Allah Subhanahu wa taala turunkan 500 tahun setelah Taurat Zabur Daud. Apa kitab Zabur itu? Kitab Zabur itu adalah kitab yang berisikan nyanyian-nyanyian, lagu-lagu, puji-pujian yang dibawakan oleh Daud ketika memenangkan peperangan dimanapun tempatnya. Makanya Nabi Daud dikenal dengan Nabi yang pandai bermain gambus dan kecapi. Syair-syair Nabi Daud membuat banyak sekali wanita suka kepada beliau. Itu Nabi Daud. Makanya kitab Zabur itu artinya nyanyian. Kalau di Kristen namanya Mazmur. Kalau orang Yahudi menyebutnya Mizmor.
kitab Ismor atau Mazmur dalam perjanjian lama Bible. Daud menerima Zabur itu sebagai ungkapan syukur dia kepada Allah karena Nabi yang tidak pernah kalah dalam peperangan, Nabi Daud alaihissalam. Ini orang Islam semua mereka ini, tidak ada hubungan dengan kafir Kristen di luar sana. Setelah Zabur diturunkan pada malam ke-12 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala turunkan 1200 tahun sesudah Zabur, malam ke-18 Ramadan, kitab namanya Injil diterima oleh Nabi kita Isa alaihissalam. Apa isi daripada Injil itu? Isinya cuma dua. Isi daripada Injil ini hanya dua. Menyampaikan dakwah kepada Bani Israel supaya kembali ke jalan yang lurus, dan yang kedua yang ditolak oleh Bani Israel ialah menyampaikan tentang datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Quran surah 6 surat 61 As-Saff ayat yang ke-6. Ketika Isa mendapatkan Injil, Allah berfirman sesuai dengan perkataan pengakuan Isa alaihissalam, wa'id sekolah Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat wa basyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Isa katakan, dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku. Kitab sebelum datangnya Nabi Isa ada, namanya Taurat. Tetapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya kepada ibu bapak, pada waktu surat As-Saff tadi turun, Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Sudah lahir atau belum? Sudah lahir atau belum? Sudah. Waktu Isa menyampaikan itu, Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Sudah atau belum, Pak? Jangan ragu-ragu seperti inilah, karena ragu-ragu beginilah. Jadilah orang yang berpendirian kalau AA, BB, CC, XX, supaya nggak berubah-ubah sampai besok. Kita ini orang Indonesia kan kadang-kadang A hari ini, besok jadi B. Belum lahir. Nabi Muhammad waktu Isa menyampaikan ini belum lahir. Al-Quran sudah ada atau belum? Sudah. Tidak, sekarang masih ada. Allahu Akbar. Siapa yang mualaf sebenarnya kita ini? Ya memang mesti marah-marah. Marah-marah katanya. Saya marah-marah. Begini Bu, kalau bicara orang jujur sama dengan Prabowo, marah-marah. Ibu maunya yang diam-diam, yang pura-pura, habis itu dia makan kepala ibu. Makanya kita ini kata Nabi, wa ahlu rustaqi bil jahli. Orang kampung karena bodoh tertipu dengan ucapan baik. Kalau mau pura-pura saya nggak bisa Bu, saya orang Manado, susah saya berpura-pura itu, nggak bisa. Masa semua jangan disamakan. Oh ini ustaznya, nggak bisa ustaz saya mau begitu semua. Saya bukan ustaz, saya orang dari kafir kok yang masuk Islam. Siapa bilang ustaz? Kira gampang apa ke ustaz itu? Saya bukan ustaz, saya orang kafir yang masuk Islam. Ibu pakai baru kenal saya aja marah-marah. Prabowo juga dibilang marah-marah. Maunya kita memang begini Islam ya Bu ya. Maunya kita biar buruk, kita telan aja ya. Saya tanya, makanya kalau saya tidak mau marah-marah, sound sistemnya bagus. Ya, sound sistem kan kalau saya jauh sedikit saja nggak kedengaran. Maunya saya nggak usah dikatakan begini penceramah itu, santai duduk, sound sistemnya dipegang.
Lain kali kan jangan salahkan penceramah. Memang begini Bu, saya kalau ceramah itu kalau penyakit jantung keluar. Kayak baru kena. Masa semua ustaz harus sama seperti Agim begitu? Enggak lah Bu. Saya tidak akan berubah sampai masuk ke liang kubur. Istri saya itu orang Sunda, saya ditegur, Pak pelan-pelan bicara. Kalau kau mau suruh saya pelan-pelan, cari yang pelan-pelan. Yang begini sudah karakter saya daripada saya munafik. Nggak bisa kan marah-marah. Kenapa kalau saya marah-marah? Ada urusan apa? Kenapa diundang? Sudah tahu kan karakter saya begini. Nabi Isa baru lahir. Musa menyampaikan. Ketika Isa menyampaikan, Nabi Muhammad belum. Ini karena apa? Arogan, sombong, merasa diri lebih Islam. Jangan diajarlah kami. Kalau nggak diajar itu udah contoh tuh Maruf Amin. Itu contoh itu sudah kiai itu bisa linglung. Jangankan keras ibu bapak yang bukan ulama aja goyang. Apakah kami dan Ustaz Somad ini nggak pernah ditawar? Habib yang di penjara, Habib Bahar, kami sudah pernah ditawar. MM-an kami ditawar, nggak mau kami, lebih baik mati daripada bersama-sama di dalam kemaksiatan, daripada sama-sama berbuat dosa. Nggak mau kan? Makanya kami tinggalkan agama Kristen, kafir, karena kami tahu Islam inilah yang benar. Kami masuk Islam. Allah. Jadi saya kira itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan masjid ini selalu mengundang kiai yang bagus-bagus yang berkualitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.